persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita berjumpa lagi di doa puasa kita hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di kantor-kantor, yang di ruangan Holy Spirit. Mari kita siapkan hati. Kita tutup mata, kita mulai berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bisa ada ya Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami rasakan ya Bapa, kemurahan-Mu sedang terjadi di hidup kami ya Bapa. Kami percaya Yesus Kristus, saat ini juga Tuhan Yesus, mukjizat-Mu sedang menghampiri kami Tuhan Yesus. Mari bawa kami ya Bapa, tenggelam di dalam hadirat-Mu Yesus. Jamah kami Allah kami. Oh haleluya. Engkau layak Yesus. Terima pujian, hormat, syukur kami buat segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Buat rancangan-Mu ya Bapa. Kau penyertaan-Mu Yesus sempurna atas kami. Mari lebih lagi Yesus, berperkaralah di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah jiwa kami selalu haus dan rindu kepada Engkau ya Allah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Allah kami, mari Yesus, lebih dalam lagi Bapa. Engkau tuntun langkah kami masuk di dalam hadirat. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau dengan kerinduan ya Bapa. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama, katakan, ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu
Lebih lembut lagi dengan segenap hati nyanyikan, katakan makasih setiamu Yesus, lebih kebaikanmu melimpah atas hidup kami, jiwaku berlekat kepadamu Tuhan, betapa merindukan, betapa mari Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan syukur kita, mari kita sembah Allah kita yang hidup, Allah yang besar, mari kita sembah Dia. Kami puji Yesus, Raja kami
Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorak yang dahsyat dan luar biasa bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Kekuatanmu, damai-Mu, itu yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dan saat kami ada di dalam hadirat-Mu, Engkau membangun kekuatan kami lagi. Engkau mempertajam visi kami lagi. Engkau memperkuat harapan kami. Dan sukacita kami terus diperteguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat kami merenungkan pesan firman-Mu hari ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Berbicaralah buat kami semua ya Tuhan. Membangun kami menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya, baik yang di ruangan ini maupun yang di online.
Senang hari ini kita bisa berjumpa bersama. Thank you Pak Sabta dan semua leadership team di tempat ini. Hari ini saya boleh berbagi firman Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita masuk dalam pesan firman Tuhan dan merenungkan sebuah pesan tentang kejelasan motivasi. Kejelasan motivasi. Kalau Anda ada di online, di YouTube atau di platform online apapun, Anda bisa ketik di kolom komentar kejelasan motivasi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu yang menarik untuk dipikirkan. Di balik dari apa yang kita lakukan, ada mengapa kita melakukannya. Di balik dari apa yang kita lakukan, ada mengapa kita melakukannya. Dan mengapa kita melakukannya, itu punya peranan yang sangat besar terhadap apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melakukan, ya, contoh nih ya, kita bisa melakukan hal yang benar, tapi bisa dengan motivasi dan maksud yang salah. Itu bisa banget terjadi. Ada orang yang baik, ramah, mau menolong orang lain, itu sangat bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kebaikan, keramahan itu juga bisa dilakukan bukan dengan motivasi yang baik. Tapi dilakukan dengan motivasi yang salah atau dengan motivasi yang buruk. Nah, oleh sebab itu kenapa kok di dunia ini salah satu kata-kata yang mungkin kita semua paling sebel, saudara ya, untuk dengarkan atau paling sebel kalau ketemu orang yang ini, saudara, pura-pura. Kenapa ada kepura-puraan? Kepura-puraan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya sekedar perbuatannya. Tapi yang bikin kita jengkel dengan yang namanya kepura-puraan karena apa saudara? Motivasi dibalik dari apa yang dilakukan. Nah oleh sebab itu dibalik dari apa yang dilakukan ada ini saudara, mengapa kita melakukannya. Dan salah satu tantangannya dalam mengambil keputusan bijak bagi hidup kita setiap hari itu adalah gini. Tindakan kita perlu sesuai dengan hati kita. Tindakan kita perlu sesuai dengan hati kita. Tindakan sesuai dengan hati itu bukan artinya gini. Wah kalau hatinya lagi jengkel, lagi sumpah gitu saudara ya. Lalu tanggung jawab dilempar dan dilepas. Kalau itu nggak perlu kebijaksanaan. Itu namanya kekanak-kanaan. Nah, tindakan kita perlu sesuai dengan hati kita itu artinya gini saudara. Di balik dari apa yang baik yang kita perbuat, ada mengapa yang baik sehingga kita melakukannya. Nah, oleh sebab itu ada seorang yang bernama Paulus yang menjelaskan kepada kita dari sebuah teks dan sebuah ayat yang saya ingin ajak kita baca bersama dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkan, baik yang online maupun yang di ruangan ini boleh kita baca bersama-sama. 2, 3, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Rasul Paulus dia mengingatkan kepada kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya itu mengucapkan gini, love from the center of who you are. From who you are, don't fake it, be real. Artinya gitu saudara. Nah sehingga dia mengingatkan kepada kita, kalau kita melihat ayat ini dalam Roma 12 ayat ke-9, kita melihat konteksnya. Paulus waktu itu dia melihat ya, dia menyadari gini. Karena di zaman itu orang-orang di Roma makin terbiasa dengan yang namanya kepalsuan. Mereka makin terbiasa dengan yang namanya kepura-puraan. Kejahatan dibungkus dengan kesopanan. Keramahan itu dipakai untuk alat penipuan. Nah di zaman itu marak sekali kejadian seperti ini. Pemberian itu ternyata jebakan. Pendeknya ya, kebaikan seringkali dimanfaatkan untuk kejahatan, untuk maksud dan untuk hal yang buruk. Nah di tengah situasi seperti ini, Paulus dia panggil orang-orang percaya. Dia panggil orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus, murid Yesus, lalu dipanggil untuk membawa perbedaan. Nah kita menunjukkan perbedaannya bukan dengan sembarang kebaikan, tapi dari ini saudara, kebaikan yang bersumber dari apa? Motivasi yang benar. Dari motivasi yang benar, dari motivasi yang murni. Sehingga di balik apa yang kita lakukan ada mengapa yang penting, yang baik kita melakukannya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus dia bilang dalam Roma 12 tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Ya, motivasi yang benar itu seperti apa? Kasih yang tulus itu seperti apa? Ada dua hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari satu ayat ini aja. Dari satu ayat ini, Roma 12 ayat yang ke-9. Yang pertama, kita bisa pelajari dari posisi teksnya. Yang kedua, kita bisa pelajari dari struktur teksnya. Dari posisi teks dan yang kedua dari struktur teks. Nah, yang pertama dari posisi teks itu gini, Saudara. Kalau kita melihat nasihat tentang kasih ini, tentang kasih yang tulus, tentang motivasi yang benar ini, dia muncul tepat sesudah pembahasan Rasul Paulus tentang topik apa ini? Tentang topik pelayanan dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8. Dan bukan kebetulan. Ketika Paulus dia menjelaskan tentang pelayanan di Roma 12 ayat 3 sampai 8, Paulus kepingin siapapun yang mengambil bagian. Baik kita melayani sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai pengusaha, pelayan di marketplace, dimanapun kita berada, dia ingin kita melakukan pelayanan kita disertai dari Roma 12 ayat 9 tadi. Bukan dari kepura-puraan, tapi dari motivasi yang benar. Dengan kasih yang tulus. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, Paulus dia pernah bilang gini, percuma kita itu mampu melakukan semua yang hebat, semua yang spektakuler, semua yang ajaib, dan lain sebagainya, kalau tidak disertai dari kasih yang tulus itu. Dia bilang percuma. Nah, oleh sebab itu di Roma 12 ayat 3 sampai 8 waktu dia membahas tentang pelayanan, dia kepingin pelayanan itu dibungkus lewat Roma 12 ayat 9, yaitu dengan apa? Motivasi yang benar. Sehingga membuat kita semua diingatkan yang ada di ruangan ini, yang ada di online sekalipun. Kita datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan. Motivasinya ini harus motivasi yang benar. Waktu kita ikut Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, kalau kita melihat dari struktur teksnya. Dari struktur teksnya, ayat ini dalam Roma 12 ayat yang ke-9a, dia tidak ditulis dengan kata kerja yang eksplisit. Tapi dia ditulis dengan kata kerja yang bisa diterjemahkan gini, Saudara. Kasih jangan pura-pura. Jangan kita pura-pura, artinya gini. Dia bisa diterjemahkan kasih yang tulus. Dia bisa diterjemahkan sebagai kasih adalah ketulusan. Dia juga bisa diterjemahkan dengan ini, kasih harus tulus. Tapi dalam pembahasan kita hari ini soal motivasi, ya, kejelasan motivasi kita, maka kita adopsi yang ini, yang pertama, kasih yang tulus. Karena dari semua yang kita lakukan, yang Tuhan ajak, sertailah semua pelayanan kita, perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, disertai dengan motivasi yang benar. Apa itu? Kasih yang tulus. Nah, sehingga membawa kita ke poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Motivasi yang benar itu apa? Motivasi yang benar itu apa? Karena hari-hari ini banyak kerancuan ya. Banyak sekali kerancuan tentang kata kasih, tentang kata tulus, tentang motivasi yang benar. Banyak orang merasa itu hanya sebuah perasaan. Atau mungkin banyak orang menilai hanya dari sekedar penampilan luar atau perbuatan baik saja. Tapi ketika Paulus dia menuliskan hendaklah dalam Roma 12 ayat yang ke-9 tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bapak Ibu saudara, dia sedang mengucapkan dan dia sedang menjelaskan ini, bukan sembarang kasih yang dia bicarakan. Tapi yang dia bicarakan adalah sebuah kasih yang Tuhan deposit di dalam setiap hati kita manusia waktu kita terima Tuhan. Berarti kasih ini bicara soal kasih yang dideposit oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang rela untuk mati bagi kita saat kita masih berdosa, saat kita nggak memikirkan Tuhan, saat kita nggak peduli dengan Tuhan. Ada Tuhan yang mau dan rela dengan motivasi yang benar, dia tulus mati dan berkorban buat kita. Nah, kasih ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Karena waktu dia menulis kata agapa, dia gunakan sebuah artikel khusus. Agapa itu artinya gini, kasih yang spesifik. Bukan hanya perbuatan manusia. Lebih dari itu dia bicara tentang ini, saudara. Kasih yang dideposit oleh Roh Kudus ketika kita terima Tuhan. Apa itu? Kasih Yesus yang mencintai kita semua. Itu yang dia deposit. Nah, dari situ, dari kasih Yesus yang mencintai kita ini yang melimpah di hati kita, maka kita dimampukan untuk hidup dengan kasih yang tulus. Kita dimampukan untuk bisa melayani dengan motivasi yang benar. Karena kita tidak pernah diminta memberikan apa yang enggak kita punya, saudara.
Oleh sebab itu sebelum kita bisa melayani dengan kasih yang tulus, Tuhan terlebih dulu dia mati, dia berkorban, dia menunjukkan kasih yang tulus kepada kita. Lalu dia deposit kasih itu di dalam diri kita. Supaya waktu kita melayani, waktu kita di keluarga, kita bisa bawa kasih yang tulus, motivasi yang benar ini ke semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu Tuhan dia ajak kita semua. Ayo kembali ke motivasi yang benar. Kepada kasih yang tulus ini, yaitu apa? Kasih Tuhan yang mencintai kita, lalu kita bawa ke orang di sekitar kita. Nah, memang tantangannya adalah buat setiap kita untuk mempraktekkan kasih ini mungkin bagi setiap kita tantangannya adalah gini. Tapi saya tuh nggak ngerti gimana caranya mengubah motivasi saya. Saya ini nggak ngerti caranya gimana mengubah motivasi yang salah jadi motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus dia bilang gini, hendaklah kasih itu, dia bilang kasih itu jangan pura-pura. Kata pura-pura itu menggunakan kata anipokritos yang adalah gini, di zaman itu orang itu selalu main sandiwara. Semua orang main sandiwara karena ada teater besar di Roma. Di mana orang udah terbiasa, mereka kumpul, mereka duduk, lalu dihibur. Dihibur dengan drama, dihibur dengan tampilan, dihibur dengan teater yang isinya adalah orang yang pura-pura. Pakai topeng, mereka memainkan karakter yang berbeda, mereka memainkan karakter yang bukan biasanya mereka. Nah dari situ Rasul Paulus dia bilang ini, sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk enggak membawa ini loh saudara, hanya sederhana banget. Punya motivasi yang benar itu adalah gini, jangan pura-pura. Itu aja maksud dari Rasul Paulus. Kalau kita mau menghidupi pelayanan kita, hidup jadi berkat kita di keluarga, di pernikahan, di parenting kita, di pekerjaan kita. Dia cuma ngajak kita gini, udah lepasin topeng kepura-puraan kita dan hidup tanpa kepura-puraan. Karena dia bilang gini, kasih itu bukan pertunjukan. Tapi kasih itu harus didasari dari motivasi yang benar. Supaya kalau kita melakukan semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, maka kita sendiri akan tertolong, terbangun, dan kita dijauhkan dari hal yang negatif di hati kita. Karena motivasi yang benar ini. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, motivasi yang benar itu pengaruhnya besar. Motivasi yang benar pengaruhnya besar. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Motivasi yang benar pengaruhnya besar. Saya yakin semua kita pernah atau mungkin pernah melakukan. Berapa banyak yang sadar bahwa yang namanya mobil atau motor kita, oli itu harus diganti. Betul Bapak Ibu sekalian, semua sadar yang di ruangan yang online sekalipun. Nah, seringkali tanpa kita sadari kita pakai mobil, kita pakai motor kita, tapi kita nggak perhatikan. Ada banyak orang, mereka nggak perhatikan tagnya kapan harus ganti oli. Sehingga mobil ini dicuci tiap hari, ya. Wah, dipoles bahkan kalau bisa. Di nano coating yang termahal sekalipun, yang diamond, yang platinum apapun itu nano coatingnya, supaya mobilnya kelihatan bagus banget. Kusam dikit dilap, kusam dikit dilap, kotor dikit dicuci. Wow, pokoknya keluarnya, dalamnya harus bersih. Tapi ternyata ada banyak orang itu lupa untuk memperhatikan kapan jadwal ganti olinya. Termasuk motor, kadang orang bisa lupa. Nah, kalau oli itu nggak diganti, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita cek, tanpa kita ganti, lama-kelamaan mobil itu akan menggelitik ya. Suara mesinnya dia akan menggelitik. Lalu lama-kelamaan, performance mobil itu juga tidak akan bisa bagus. Karena olinya udah terlalu lama. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita ini memperhatikan bagian luar kita. Penampilan kita. Kadang kita ini perlu untuk cek lagi kondisi motivasi kita. Karena motivasi kita kalau nggak dicek dia akan seperti oli yang udah makin kotor. Membuat performa hati kita ini nggak jadi baik. Sehingga apa yang kita perbuat kelihatan di luarnya baik, tapi sebetulnya dari dalamnya nggak sehat. Nah makanya Tuhan tuh pernah tegur yang namanya Farisi. Saudara kalau kita pikirkan tentang Farisi, Farisi itu kurang apa saudara? Ini jelek-jeleknya itu hampir nggak ada loh. Taat-taat, ibadah-ibadah.
Jadwal semua kegiatan dia hadir. Taurat dia tahu. Bahkan hafal. Bahkan dia bisa ngucapin. Dihafal dari pikiran mereka ayat demi ayat dan lain sebagainya. Kita mungkin kalau dibandingkan moral luarnya dengan orang Farisi, kita bisa kalah loh. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kok Tuhan itu berulang kali dia mengecam Farisi? Karena apa Saudara? Semua yang mereka lakukan itu dilakukan dengan motivasi yang salah. Coba perhatikan mereka itu ada di tempat ibadah, ya. Wah, kelihatannya doa, tapi ternyata motivasinya supaya dilihat orang. Wah, kelihatannya mereka itu kayak lagi menyembah, lagi melakukan ibadah, melakukan pemberian. Tapi tujuannya hanya untuk perform supaya dilihat orang, supaya dinilai orang baik. Nggak ada hubungan khusus dengan Tuhan, nggak ada keintiman dengan Tuhan, tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan berulang kali, Tuhan Yesus berulang kali, dia mengecam orang Farisi, dia berulang kali mengkritik orang-orang Farisi ini. Karena kalau dilihat secara luarnya, kita bisa kalah. Tapi ternyata yang Tuhan perhatikan itu adalah ini, motivasi mereka melakukannya. Jadi perhatikan saudara, yang dilakukan dengan benar, tapi dilakukan dengan motivasi yang salah, itu seringkali malah nggak mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Yang dilakukan benar, tapi dilakukan dengan motivasi yang salah, itu seringkali nggak mendatangkan life changing dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita semua harus memperjelas kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Why we do what we do. Karena dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, jelas waktu itu Tuhan mengingatkan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. So apa yang di hati kita itu yang counted dong. Iya kan? Kalau manusia melihat di depan mata, kita semua kita bisa lihat satu sama lain. Wah, ini dia ini baik. Wah, dia ini orangnya luar biasa karena kita lihat luarnya. Tapi Tuhan dia bisa menilai motivasi hati kita masing-masing. Oleh sebab itu dari waktu ke waktu kita perlu menyelidiki hati kita masing-masing. Kita perlu berdoa, kita perlu tanya sama Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Apakah hati kami ini motivasinya udah benar di hadapan Tuhan. Karena waktu kita melayani di keluarga, kita melayani di pekerjaan, kita melayani di gereja. Seringkali ada banyak tantangan, ada banyak gesekan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tanpa kita sadari waktu kita memulai pernikahan motivasinya benar. Tanpa kita sadari waktu kita memulai pelayanan motivasinya benar. Tapi dari waktu ke waktu terus tulus di hadapan Tuhan. Punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Tuhan adalah Tuhan atas hati manusia. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhan adalah Tuhan atas hati manusia. Inner life kita buat Tuhan itu jauh lebih penting daripada penampilan luar kita. Sekali lagi saudara ya, inner life kita, inner heart kita buat Tuhan itu jauh lebih penting daripada penampilan luar kita. Karena di luarnya kita mungkin bisa melakukan semua yang benar. Tapi Tuhan tuh lihat loh isi hati kita. Dan yang menentukan life changing itu terjadi, perubahan hidup terjadi. Kita nggak makin hari kayak makin Farisi. Tapi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita tuh ngelihat ada perubahan yang signifikan. Buah-buah roh itu muncul dalam kehidupan kita. Waktu kita melakukan apa yang kita lakukan dengan motivasi yang benar. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bilang, saya itu udah 15 tahun volunteer melayani. Tapi mungkin gak ada orang yang menghargai saya. Atau mungkin Anda bilang, saya udah 20 tahun volunteer melayani. Tapi kenapa kok nggak ada orang yang menghormati atau menghargai saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang penting. Kita melakukan apa yang kita lakukan untuk dilihat orang, ataukah kita melakukannya karena motivasi kita itu tulus? Sebab Tuhan yang bisa melihat apa yang kita lakukan dari kedalaman hati kita. Nah, kenapa nggak hari ini kita datang sama Tuhan? Tuhan, benahi hati kami sekali lagi.
Kalau mobil dibawa ke bengkel, olinya diganti oleh teknisi, Tuhan itu yang bisa benahi motivasi hati kita. Dan sebuah ayat yang powerful itu mengingatkan kepada kita. Alkitab berkata gini, God bless the pure heart. Tuhan itu bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya. Wow. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu bicara soal kembali ke motivasi yang murni. Ke motivasi yang benar dari apapun yang kita lakukan. Sehebat, sebesar, seglamorous apapun yang kita perbuat. Ingat ini saudara, berbahagialah orang suci hatinya. God bless the pure heart. Kenapa enggak kita pejamkan mata kita sama-sama pagi hari ini. Bapak, kami berterima kasih Tuhan. Sebuah pesan yang boleh kami renungkan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Dan hari ini kami datang ya Tuhan membawa hati kami masing-masing. Enggak seorang pun bisa tahu isi hati kami. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan adalah Tuhan atas hati semua manusia. Bapak, hari ini kami bawa hati kami. Rubahkan hal-hal yang buruk. Bersihkan lagi dari semua yang negatif, yang jelek, marah, dendam, jengkel, kecewa, pahit, apapun itu ya Tuhan. Di lembut dan kita semua menedakkan tangan kita ke harapan Tuhan. Mulailah berdoa, mulailah berbicara kepada Tuhan. Yang berbahasa roh berdoa dengan bahasa roh dimanapun Anda berada. Kami bawa hati kami masing-masing kepada Engkau ya Tuhan. Only you can change us. Hanya Engkau saja yang dapat mengubahkan kondisi hati kami. Kembalikan ke motivasi yang benar. Kembalikan ke kasih yang tulus. Kembalikan ke motivasi yang benar ya Tuhan. Because only you can do it for us. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Boleh saya undang kita pakai berdiri bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati.
Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama akan mengambil elemen perjamuan kudus. Anda yang online, Anda yang di ruangan ini. Yang online Anda bisa mempersiapkan elemen perjamuan kudus di tempat Anda masing-masing. Sementara yang di ruangan ini Anda boleh ambil elemen perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan kita dan cawan di tangan kiri kita. Boleh angkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bapa, kami sungguh berterima kasih. Engkau menunjukkan kepada kami sebuah kasih yang tulus, yang besar, yang ajaib, yang mulia buat kami. Dan kasih itu Engkau deposit di dalam hati kami masing-masing saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memampukan kami semua untuk boleh kembali kepada kasih yang tulus, kepada motivasi yang benar. Ingatkan kami saat kami masih menyalai Tuhan, mengecewakan Tuhan. Engkau memberikan dirimu, nyawamu, darahmu dicurahkan buat kami ya Tuhan. Supaya kami boleh melihat ada pengorbanan Bapa yang begitu luar biasa. Pengorbanan Yesus yang sangat besar buat kami. Untuk membuat kami boleh kembali kepada motivasi yang benar. Tuhan terima kasih buat semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan cinta kami. Tapi lebih dari cinta kami, Engkau mau membangun kehidupan kami. Jadi pria, jadi wanita yang makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu yang dicurahkan buat setiap kami. Ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Kalau ada di antara kami hari ini yang datang dengan kondisi kami berdosa. Kami bukan hanya diampuni, tapi kami juga bisa dipulihkan untuk punya kehidupan yang baru. Ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Kalau hari ini kami datang dengan patah pengharapan, semangat yang mulai pudar di dalam Engkau ya Tuhan. Ada kekuatan yang baru buat kami. Saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, kalau kami datang dengan sakit penyakit, baik secara fisik maupun secara batin, di dalam Engkau ada kesembuhan ilahi yang Kau sediakan buat kami. Dan ingatkan kami semua ya Tuhan, saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menimpa kami, karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dan terima mujizat kita bersama. Sorak-sorak tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Oh haleluya. Terima kasih.
kasih ya Tuhan. Bapak, tiba saatnya kami akan kembali ke semua aktivitas kami masing-masing dengan menarikkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa, berkati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Engkau juga lihat semua kami Mbak persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau juga membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau membuat hati kami semua makin hari makin benar, makin tulus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita.